Mas ini aku boleh Oke, udah ikutan banyak nggak? yang benar ya. Benar juga ya. Banyak yang Tadi benar. udah sekilas tadi ada yang benar. Yes, Kita jawabannya boleh Prancis. Benar lanjut banget. ke Kita lanjut. pertanyaan kedua nih. Ya. Yang kedua. Yang kedua, apa nama kota tempat kampus GEA berada nih? Nah, Tadi juga sebenarnya udah ada. udah ada yang jawab Lengkap juga ya. nih, benar. Tapi formatnya ini beda ya. Pertanyaan kedua, ini kotanya ya. Nama kota tempat kampusnya GEA nih di mana nih? Nah, Kampusnya tadi kan di Burgundi. nah, Nah, nama-nama kampusnya Burgundi. ya. Sekarang nama kotanya apa? Nama kotanya di mana? Tuh Burgundi tuh di kota mana tuh? Nah, Wih, banyak yang jawab nih. Dijong. nah. Ini kalau pakai kita benerin nggak nih, Bro? Dijong salah dong. Hah, kurang tepat ya. Kurang dikit tepat. lagi Kurang tepat. mungkin boleh Diulang, Google. boleh diulang. Boleh Google Dijong tuh bagaimana tulisannya yang benar. Nah, tanda petiknya juga harus benar ya. Nggak ada tanda petik. Ya, oh ada. Betul. Ya kan? Nah, it's Nita 26 Dijon. Nah, tuh benar. Cibinong. Ada yang dari Cibinong, Cibinong tuh, bukan Mas. Bukan, Ada yang bukan dari ya. Cibinong. Sorry, bukan Cibinong ya. Benderanya pakai Perancis lagi ya. Bukan. Beda. Kalau Cibinong benderanya merah putih. Indonesia. De Jong pemain bola nih, mohon maaf nih. Bukan De Jong ya, Dijong. Yeah. Oke, itu dia banyak yang udah benar juga Dijon. Jadi penulisannya benar DIJON. Benar ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Perancis itu berada di Eropa bagian mana tuh? Nah, lanjut tuh langsung ya. Buka aja petanya. Ya, Perancis ini ada di bagian mana nih? Eropa bagian mana? Utara, Timur, selatan, barat, timur. Barat. Lagunya Welly. Ada yang jawab barat. Nah, Perancis ada di Eropa Barat, benar apa tidak? Barar, nggak ada barar, bro. Tipu kan? nah, tipe ya. Timur, barat. Timur ke barat. Ayo. Timur atau barat, atau tenggara, atau mananya Mana Cibinong? mananya Cibinong, ya kan? Utara, salah, Utara. bukan utara, bro. Barat. Eropa Barat. Oke, banyak yang benar Oke. juga. Udah jawab Eropa Barat yang benar ya jawabannya ya. 100.000. Iya, Ditunggu aja. Oke, lanjut. Kita ke pertanyaan keempat. Ini mungkin lebih susah ya. Jadi siap googling ya. Siap googling nih gitu. Ya, benar banget. Iya. Ibu kota Prancis. Prancis. Apa tuh ibu kota Prancis? Tadi sempat kesebut juga kan? Mas, Bukan, aku boleh ikutan nggak? Barat, bukan. Udah lewat. Yang keempat, ibu kota Prancis. Masih pending kali sinyalnya bro. Sabar. Oh, iya. Ini Anda kayaknya Ada ada itu ya. anger issue Anda ini. Nah, Coba. Nah, tuh. Paris. Nah, pengucapan yang benar gimana, Ge? Paris kan beda tuh pasti ucapannya kan? Paki. Nah, ini. Paki. Love split. Oke. Paki. Paris. Benar, udah banyak. PSG. Klub bolanya, bro. Kita nggak di-endorse. Ya. Lanjut ya. Oke. Pertanyaan terakhir kali ya, udah banyak yang jago nih yang jawab kuis-kuisnya. Fitur yang sering digunakan oleh GEA di aplikasi Brights. Ayo, apa yo? Tadi udah dijelaskan ya. Tadi GEA juga sempat cerita bahwa GEA juga sering investasi ya, udah dari umur 19 tahun tadi kan. Ya. Terus akhirnya kena FOMO lah ya kan, nggak. Ikut-ikutan grup ya. Nih bro, mohon maaf nih kita ulang nih ya pertanyaan nih. Fitur Gimana? yang sering digunakan. Kenapa jawabannya reksadana, obligasi dan saham? Nah, Jadi fiturnya Brights. Ada yang jawab PBB juga. Iya, kita tahu kalian minta PBB, tapi ini fiturnya ya. Ini fitur dari Brights yang baru. Apa tuh? Nah, bener nih ada Instan. SN Kamila. SN Kamila. Iya, betul. multi event Alia RZQ Rizky pasti jawaban. Apa panjangannya nih? Multi event. Multi-event, yes. Benar. Oke, udah banyak nih yang bener nih. Banyak yang dapat duit kayaknya nih. Multi talent, bukan multi talent bisa mengerjakan banyak hal. Ini multi event, tapi ya bisa dibilang kayak gitu juga ya, kayak multi talent ya si fiturnya ya, bisa ngapain aja. Yang penting sangat memudahkan dan membantu investor biar nggak ketinggalan momentum ya ketika trading ya. Iya. Itu tadi ada yang tanya pemenang siapa, sabar ya. Sabar, stay Jadi- tune aja, nanti udah kita catat oleh Ya. panitia nama-namanya. Stay tune terus di Instagram kalian, akan kita hubungi melalui direct message di Instagram. Yes, betul banget. Nah, ini mungkin kita bacain dulu ya, pertanyaan-pertanyaan dari Breeders dan Insan Brilian. Ini udah banyak banget yang nanya nih, menarik nih. Pertanyaannya ada yang bobot-bobot nih. Kak mau nanya, adakah tips saat kita berada di negara orang, apa yang harus dilakukan agar tidak terbawa budaya orang barat?
Nah, biasanya kan ini bobot banget nih, tapi mungkin dia mungkin boleh ngasih dari perspektif sisi nasionalis nih. Kan dia kan dari Indo nih dan masih baru setahun anyway kan. Tapi ya nggak bisa dibilang lama juga, nggak bisa dibilang sebentar juga dong setahun di sana ya kan. Udah mulai banyak terpengaruh apa nih kira-kira di Perancis, kayak misalnya dari circle-nya yang tadinya dikit jadi lebih gede, terus cara gaulnya beda, terus cara ngerespon orang juga beda. Gimana nih kultur-kultur yang sudah terpengaruh nih? Mungkin culture-nya yang paling berbeda itu adalah bagaimana mereka bergaul sama teman-teman ya. Kalau di Nah, menarik Indonesia, nih. Gimana tuh? kalau di Indonesia biasanya kita nongkrong biasanya di kafe segala macam. Nah, kalau mereka berbeda gitu. Mungkin di tempat yang apa ya, bisa dibilang yang lebih dewasa mungkin ya, bisa dibilang kayak gitu. Nah, cuman mungkin tipsnya adalah mungkin harus aware juga gitu kan, kita berangkat dari culture yang seperti apa. Ketika udah paham kita dan aware, maksudnya kita culture yang seperti apa dari Indonesia, terus ketika kita pindah ke negaranya, mungkin kita bisa apa ya, pegang akan culture-nya kita gitu. Contohnya mungkin yang aku bawa dari Indonesia adalah aku selalu diajarkan sama ibu saya, kamu perempuan orang Indonesia, terus kamu harus juga menghargai diri kamu sebagai perempuan. Jadi ya itu yang harus kita bawa ke negara di luar sih, yang seperti itu. Biasanya aku berpegang teguh sama culture yang aku bawa dari rumah, apalagi yang diajarin sama orang tua aku, seperti itu. Keren banget, tetap berbudaya dan punya dignity ya, punya karakter yang kuat ya Gia ya, keren banget. Kita tepuk tangan dong buat Gia, keren banget nih. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya nih Gia. Apakah ada momen nih di mana Kak Gia ngerasa putus asa dan hampir nyerah nih waktu di Perancis? Gimana Kak Gia mengatasinya? Nah, pasti dong pernah kan ngerasa galau down. Ya ini menarik sih. Jadi kan tadi yang sempat Mas William sama Bro Mar nanyain, maksudnya kalau keluh kesahnya di sana tuh apa? Mungkin salah satunya adalah gimana aku adaptasi di lingkungan yang baru, bahasa yang baru gitu kan. Bahasanya nggak terbiasa, mereka terbiasa dengan bahasa Prancis, dan ketika kita ngomong bahasa Inggris, mereka biasanya bakal mostly bakal nge-ignore kita gitu kan. Nah, cuman pada saat itu aku cukup stres karena nggak terbiasa dengan budayanya, terus bahasanya, terus tinggal sendiri itu kan nggak terbiasa ya. Di sini kan di Indonesia kan aku sama orang tua, sedangkan aku di Jong ini sendiri gitu. Nah, yang aku rasain pada saat itu aku di rumah sendirian, kayak menyendiri gitu kan, karena bingung harus kemana. Sampai akhirnya aku melakukan meditasi gitu kan setiap pagi. Keren banget. Meditasi, ya, terus melakukan refleksi diri, maksudnya apa aja yang aku rasain saat ini, terus aku rasain gitu kan, dan juga aku cerita sama teman-teman aku yang di sini maupun yang di Jakarta, dan juga sama keluarga aku sih. Itu sih yang terpenting. Yang terpenting tuh support dari orang-orang terdekat sih. Keren. Ketika lagi down yang kayak gitu-gitu. Yes, intinya jangan sampai memutus tali silaturahmi juga ya, karena udah jauh di sana tetap harus humble, sering sharing juga sama teman-teman di Indo. Pokoknya tetap open lah ya sama semua kemungkinan dan tetap saling support satu sama lain. Oke, ini ada pertanyaan seru juga nih. Setelah belajar di luar negeri, apakah nantinya Gea akan balik ke Indonesia atau memilih berkarir di Prancis? Nah, ini berat. Sebenarnya ini berat nih kayaknya nih. Well, sebenarnya ini pertanyaan yang cukup menarik karena memang goal aku kan pengen banget tinggal di sini gitu, di Prancis gitu, karena aku suka bahasanya. Terus juga aku suka sama brand-brand, belajar tentang brand, terus luxury juga. Jadi untuk saat ini aku memang tinggal di sini sih, di Jong atau di Prancis gitu. Oke. Mantap. Tapi kalau bisa, kalau udah sukses harusnya balik ya, membangun negeri. Benar. Ketika udah punya, mungkin nanti nggak ada yang tahu saya punya brand kan, ketika amin Indonesia gitu.
Semoga ilmunya di sana lancar ya prosesnya ya. Terus udah gitu juga diberi kelancaran untuk lanjut berkarir dan buka bisnis di Indo, bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu yang udah didapat dari jauh di sana ya. Betul, semoga Amin, amin. mimpinya tercapai semua ya. Amin, amin. Apalagi udah investasi, pasti makin mudah nih menggapai mimpi ya. Betul. Nih, ada yang nanya juga nih, mimpi terbesar Kak Gia tuh apa sih? Nah, anyway, kita juga udah ngobrol panjang dari tadi bahwa sekarang juga posisinya Gia udah di Perancis gitu kan. Nah, apakah masih ada mimpi lain yang belum di checklist atau masih punya mimpi besar yang pengen digapai? Mungkin kita boleh tahu, Ge. Salah satu mimpi aku mungkin kalau untuk tinggal di sini udah ya kurang lebih tercapai kali ya. Tapi yang salah satu mimpi aku tuh punya bisnis. So that's why aku ngambil S2 Business Management karena aku pengen banget punya brand sendiri gitu, terutama di fashion kayak Fashion, gitu sih. Terutama mau membawa, misal aku tuh suka banget batik gitu, jadi Oh, aku nice. pengen banget punya Nice. brand fashion yang berhubungan sama batik gitu. Terus mungkin aja bisa aku bawa di sini kan, diperkenalkan di Prancis. Nah, selain batik mungkin boleh diperkenalkan juga nih Brats di sana nih Gia ya. Sama temannya. betul. Titip aja kita ya. Jadi kita titip mungkin bisa dikenalin investasi di sana. Kan Yes, dia udah benar 3 bulan ya. 3 bulan magang di sini, jadi harusnya melekat ya ilmu-ilmu investasi. Benar banget. Mudah-mudahan ini terus bisa menyebar lah bridge ya sampai ke Prancis nih. Ya, nah ini ada satu pertanyaan lagi nih, menarik banget nih. Sempat ngerasa culture shock nggak waktu awal-awal ke sana? Dan how you deal with that? Gimana cara menghadapi culture shock di sana ketika awal-awal di Prancis? Mungkin culture shock-nya adalah itu sih bahasa. Jadi mungkin bahasa Prancis aku pada pas nyampe di sini belum begitu bagus gitu kan, karena tidak terbiasa kan. Terus ketika aku ke store kayak ke bakery shop, aku ngomong pakai bahasa Inggris gitu, tapi sama mereka tuh apa ya, nggak di respon dengan baik gitu kan, karena tidak menggunakan bahasa mereka gitu. Itu sih yang paling culture shock yang paling utama yang pernah aku alami kayak gitu. Terus juga mungkin yang kedua adalah nggak nyangka, maksudnya apa ya, orang-orang di luar Prancis tuh banyak juga yang kuliah di luar negeri, maksudnya di kampus aku sih kayak gitu. Kaget banget, ternyata banyak banget orang-orang misalkan dari India, dari Ireland yang kayak gitu sih. Dan itu cukup shock juga. Oh, ternyata banyak juga orang-orang dari sana pun pengen belajar juga di Prancis. Gitu. Wah, seru banget ya. Berarti benar-benar sangat-sangat kental banget ya akulturasi antar budaya yang berbeda-beda di Prancis itu ya. Betul, dan aku kebetulan sangat suka yang berbau dengan culture. Jadi aku bisa belajar nggak cuman culture-nya orang Prancis, tapi aku juga belajar tentang culture-nya orang India, orang Ireland, terus juga orang Amerika juga banyak di sana. Kayak gitu sih, gimana mereka komunikasi. Banyak di sana ya. Banyak juga ya. Irland juga banyak ya. Well, kayak mungkin 1 atau 2 orang sih masuk orang Ireland. Cuman yang paling banyak itu orang dari Cina sama orang India. Oh, Maroko enggak? Maroko juga banyak. Maroko banyak ya, Maroko banyak ya. Betul. Sama Suriname enggak ya? Suriname enggak ya? Jauh. Saya memang yang mahasiswa yang sekolah di luar negeri biasanya dari Cina, dari Korea gitu ya. Indonesia ini sangat kurang sekali gitu ya. Jadi bangga sekali nih Gia bisa benar banget. Kuliah di sana, jadi wakil kita ya di sana. Bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia di sana ya. Betul. Barangkali mungkin bisa ngebawa brand dari Indonesia kayak misalnya tadi batik, terus bisa buka bisnis di Perancis ya kan. Betul. Nanti dikembangin lagi di Indonesia ya kan. Semoga dilancarkan. Mungkin ya, bukan nggak mungkin. Benar banget. Karena ya itu tadi, makin banyak mimpi, makin kencang usahanya, makin kencang juga doanya ya, pasti dilancarin insya Allah ya Gia ya. Amin.
Oke, banyak banget ya komen ya. Banyak banget yang komen nih sepertinya nih ya. Mungkin kita bisa ini ya, bisa Baca, cerita-cerita cek-cek juga. lagi nih. Yes, ada beberapa masukan juga dari teman-teman semua. Kak, kalau udah pernah keluar dari zona nyaman di ketika belajar di luar negeri, apakah akan merubah pandangan kita terhadap apapun? Nih gimana nih maksudnya nih, Bro? Contohnya, Mungkin kalau udah banyak belajar dan lama tinggal di situ gitu ya, apakah akan banyak berpengaruh gitu kalau ke diri dia sendiri? Oh, kalau itu tentu, maksudnya dalam segi self development, Yes, kan kita yes. belajar semuanya gitu kan, dari segi culture-nya, gimana point of view orang masing-masing, yang kayak gitu kan bisa kita resapi apa yang baik buat di kita, terus kita lakukan. Tentunya banyak sih yang berubah dari diri dia gitu, gimana membawakan diri untuk ketemu sama orang lain. Mungkin aku merasa lebih pede dengan ketemu orang lain, yang kayak gitu-gitu sih, karena aku punya pegangan misalkan tentang culture-nya orang-orang di sana, gimana komunikasinya, terus juga dari segi edukasinya juga kayak gitu. Oke, keren banget, keren banget. Nah, ini ada yang nanya nih, Kak, cara biar nggak homesick gimana nih? Nah, secara nih dia kan pasti mungkin agak lama ya pulang ke Indonesia. Kira-kira balik ke Indo berapa tahun sekali, Gi? Kalau itu sebenarnya unplanned sih, Mas. Mungkin kalau ada acara tertentu aja mungkin ya, kalau misalkan acara keluarga mungkin bakal balik ke Indonesia. Cuman kalau memang nggak ada ya belum ada sih. Belum balik ya. Tapi kangen dong, pasti dong, homesick dong, pasti pengen balik dong. Pasti, terutama makanannya ya. Gimana tuh biar gak homesick? Kadang kalau homesick gimana caranya Gea bisa manage homesicknya tuh? Apakah mungkin di sana misalnya ada jual tempe nih, aku masak tempe biar gua terobati rindunya sama makanan rumah, misalnya gitu atau gimana? Biasanya aku karena aku ini ya nyirit juga, biasanya aku masak di rumah sih sehari-hari. Jadi masakan-masakan Indo tuh aku masak di sini buat Widih, dibawa. jago masak nih kayaknya nih Gia ya. Enggak juga sih sebenarnya, cuman ya seadanya gitu. Jadi kalau aku bawa bekal ke kampus, itu aku masaknya biasanya makanan Indo. Contohnya kayak tempe orek, yang kayak gitu-gitu sih. Pecel, sayuran pecel yang gitu. Lele. Jadi ya cukup terobati gitu. Nah, mungkin itu dari segi makanannya. Cuman kalau dari segi kayak butuh seseorang, biasanya kan kalau di Indonesia kan ada keluarga gitu kan. Biasanya kita ini sih video call tiap hari atau nelpon tiap hari gitu. Gitu sih, Mas. Oke. Intensitasnya mungkin tinggi ya. Kalau misalnya lagi jauh-jauhan gitu mungkin teleponnya lebih sering gitu ya sama orang tuanya. Betul. Nah, tadi ngobrol-ngobrol seputar sering masak ya kan. Nah, makanan apa sih yang Gea kangenin nih di sana nih? Kan udah lama banget misalnya nggak pernah pulang. Gea pengen makan apa sih kalau misalnya di Indo? Di sana ada pecel gurame nggak, Gi? Nggak ada. Aduh. Kebetulan nggak ada nih, makanya yang paling dikangenin itu pecel lele sih. Pecel lele ya. Pecel lele, iya, pecel lele tuh favorit makanan aku di Indonesia. Apalagi pas aku magang di Indonesia, pas aku nyampe di Jakarta tuh aku langsung pesen pecel lele tuh, Mas. Karena kangennya, iya. First begitu nyampe Indo langsung pecel lele ya. Pecel lele Gojek, pecel lele langsung. Jangan bilang brand. Oh, sorry. Jangan bilang brand. Sorry. Dolar kuning. Oke, menarik banget. Itu dia ya. Semoga teman-teman yang nonton di sini juga tercerahkan, ya kan. Buat teman-teman yang punya cita-cita atau mimpi kayak Gea, misalnya melanjutkan studi atau pengen berkarir di luar negeri, kita doain semoga semua lancar jalannya ya. Amin. Supaya lebih cepat berproses, lebih cepat menggapai mimpinya. Jangan lupa investasi pastinya di BRI dan Reksa Sekuritas. Harus semangat, semoga semua mimpinya bisa tercapai semua ya. Amin. Nah, mungkin gimana boleh kasih quotes nggak? Nah, ya boleh ngasih quotes nggak, Ge? Sebelum kita ditutup acara ini sore hari ini, mungkin boleh ngasih kalimat motivasi, ya kan? Motivasi, waduh, bingung nih aku. Apa ya? Jangan takut keluar dari zona nyaman aja sih. Terus
ya harus men-challenge diri sendiri gitu kan. Ketika udah sampai di titik gue udah nyaman nih sama posisi ini, ya lo harus kayak challenge diri lo untuk lebih lagi gitu kan, untuk meningkatkan diri lo gitu, untuk value lo sebagai individu kayak gitu sih. Dan juga jangan lupa investasi guys untuk jangka panjangnya biar supaya lebih aman, yang kayak gitu-gitu sih quotes-nya. Ya, Terus jangan lupa benar banget. paling utama sih kerja keras. Kerja Bekerja keras tidak pernah mengkhianati hasil, benar banget. Betul. Iya. Betul. Nah, ini banyak titip salam juga nih, mungkin banyak teman-teman dari Indonesia juga nih, teman-temannya Gia mungkin yang nonton ya kan. Tuh, ada yang bilang I miss you a lot, Gia. Mungkin lama nggak pulang nih, Gia ya. Semoga bisa cepat berjumpa juga dengan kerabat-kerabat di Indonesia, dikasih rezeki yang lancar biar bisa main ke Indo lagi, Gia. Amin. Semoga sukses terus ya buat Gia dalam Makasih. studinya di Prancis dan segera menceklis mimpi-mimpi yang lain ya, Gia ya. Amin. Tetap humble, Amin. tetap stay tune terus pokoknya sama info-info menarik dari kita dan dari Gia juga. Kita juga pasti nanti bakalan sharing-sharing lagi ya sama teman-teman yang lain juga. Betul, tetap semangat karena selalu ada kesempatan ya untuk cuan ya Di untuk setiap kondisi market. Benar banget. Udah kayak siapa menarik nih kita dulu. Kasih Mas. Ada yang love ke kebun tuh, Gia. Love kebun tuh, Gia. Sukses selalu, sukses Gia. Yes, oke kalau begitu. Makasih. Kita cukupkan dulu kali ya sesi kita sore ini. Terima kasih banyak untuk waktunya Gia. Udah mau ngobrol-ngobrol, sharing-sharing pengalamannya berinvestasi dan kehidupan di Prancis dan studinya yang jauh di Prancis ya. Semoga mencerahkan audiens-audiens teman-teman semua yang nonton. Semakin lancar, semakin diberikan rezeki untuk menceklis mimpi-mimpi yang lain. Thank you semuanya. Thank you, Thank you Gia. semua. ya. Have a nice Thank you, Mas Wil. day. Thank you, Terima Mas kasih. Wil. Sampai jumpa semuanya. Bye-bye.